Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Saya sekarang berada di tepi laut. Di tepi laut seperti ini saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2858. Beliau bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanjur bima tarji." Demi Allah, tidaklah dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan, lalu lihat tetesannya kembali. Tetesan yang kembali dengan lautan, begitulah bandingnya antara dunia dengan akhirat. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan akhirat. Kawan, ada kisah tamsil yang bagus untuk kita renungkan. Ada suatu negeri yang aneh, yang unik. Negeri itu siapapun boleh menjadi raja. Tapi ketika dia menjadi raja, batas dia menjadi raja hanya 5 tahun. Dan setelah itu dia akan diasingkan di satu pulau. Pulau yang sangat terpencil, dan pulau ini sangat angker. Banyak binatang buasnya, banyak buaya, harimau, dan lain sebagainya. Sungguh sangat menakutkan pulau itu. Maka raja yang pertama menjabat selama 5 tahun. Di awal jabatannya, dia berpoya-poya, dia bersukaria, bergembira, menari-nari, bernyanyi, sesuka hatinya. Dia menikmati kerajaannya itu. Dia makan enak-enak. Selesai 5 tahun, datang utusan. "Wahai Tuan Raja, masanya sudah habis. Anda sudah berpoya-poya, berhura-hura, sudah habis masanya 5 tahun. Sekarang Anda harus diasingkan." Raja itu mengatakan, "Tolong beri saya kesempatan, tambah lagi 1 tahun atau 2 tahun. Oh, kata utusan, tidak bisa. Memang aturannya Anda menjabat hanya 5 tahun, setelah itu Anda diasingkan di pulau pengasingan." Maka ia pun diasingkan di pulau yang angker tadi, yang banyak binatang buasnya. Setelah diasingkan, raja ini pun tidak ada kabar beritanya. Naik lagi raja yang kedua. Begitu raja yang kedua, dia nikmati juga kehidupannya menjadi seorang raja. Di hari pertama dia berpoya-pora, dia bersukaria, begitu seterusnya, sampai akhirnya 5 tahun datang lagi utusan. "Wahai Tuan Raja, masanya sudah habis. Anda menjadi raja, masanya sudah habis. Masa Anda menjadi raja sudah habis. Saatnya sekarang Anda diasingkan." Raja ini pun menawarkan diri. Dia menawarkan kepada utusan tadi, "Wahai utusan, beri saya kesempatan lagi 1 tahun atau 2 tahun, atau beri saya kesempatan beberapa bulan." Kata utusan tidak bisa. Masanya sudah habis. Lalu raja yang kedua pun diasingkan. Begitu seterusnya, raja yang ketiga, raja yang keempat, terus. Semua mereka tidak belajar dari raja-raja sebelumnya. Raja yang pertama ini melakukan satu kesalahan. Naik raja yang kedua tidak belajar dari raja yang pertama. Naik raja yang ketiga tidak belajar dari pengalaman raja yang ketiga. Raja yang kedua. Begitu seterusnya. Raja yang keempat tidak belajar dari raja yang ketiga. Akhirnya menjabatlah raja yang sangat bijaksana. Raja ini dia cerdas. Ketika dia menjabat, apa yang dilakukan? Raja ini dia menyiapkan tempatnya itu. Di hari pertama dia menjabat, dia kirim pasukan ke pulau yang angker tadi. Dia kirim pasukan, dia kirim prajurit-prajurit terbaik untuk membunuh semua binatang buas di tempat pengasingan. Jadi dia begitu cerdas sekali. Hari selanjutnya dia tidak berpesta pora, dia tidak bersukaria, dia tidak bernyanyi, makan ini, enak, tidak. Tetapi dia bekerja. Betul-betul dia bekerja untuk membangun pulau yang angker tadi. Dia membunuh binatang buas di sana, dia kirim pasukan ke sana, dia mengirim emas-emas ke sana. Dan dia membangun istana di sana, di pulau pengasingan tadi. Ini raja yang cerdas tadi. Dia bangun istana yang megah. Dia bangun istana yang bagus, indah. Lalu dia kirim abdi-abdi istana terbaik yang taat. Dia kirim ke pulau itu. Hingga akhirnya 5 tahun pun berlalu. Istana pun sudah jadi. Semua binatang buas pun telah tiada. Dan
Pulau yang angker tadi berubah menjadi pulau yang sangat indah. 5 tahun telah berlalu. 5 tahun sudah tiba saatnya dia harus diasingkan. Datang utusan. Wahai Tuan Raja, masa Anda menjabat menjadi raja sudah habis. Saat sekarang Anda akan diasingkan. Di pulau tempat pengasingan, dia bilang, ini saat yang saya tunggu-tunggu. Ini saat yang saya tunggu-tunggu. Dia justru tidak takut. Justru itu saat yang ia tunggu-tunggu. Wahai kawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata mayyasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Diberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.